akhirnya pada saat itu singkat cerita akhirnya terjadilah peperangan pasukan negara Astina yang dipimpin oleh Prabu Gardapati dan juga Wersaya sebagai pengamping itu tadi melawan pasukannya Bima dan juga Arjuna itu tadi Mas Bayu. Nah, Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. selamat malam Mas Bayu. Nah, setelah kemarin bercerita tentang gugurnya Prabu Bogadento, lalu bagaimana kelanjutan kisah dari Perang Bharatayuda ini, Mas? Oh iya Mas Bayu, menjawab pertanyaan Mas Bayu, bagaimana kelanjutan dari kisah Perang Bharatayuda setelah gugurnya Prabu Bogadento, Mas Bayu. Nah, kali ini saya akan menjawab atas pengetahuan saja Mas Bayu, karena epos Perang Bharatayuda itu tadi versi India dan versi Jawa pedalangan pun juga sangat berbeda. Saya juga minta maaf jika nanti dalam saya menyampaikan informasi ada salah-salah kata Mas Bayu, baik sumber maupun penyebutan nama Mas Bayu. Yang saya ketahui Mas Bayu, setelah di versi pedalangan, setelah gugurnya Prabu Bogadento itu tadi, yang menjadi senopati para Kurawa itu tadi adalah Pandhita Durna Mas Bayu. Oh, jadi yang menggantikan itu adalah Pandhita Durna ya? Durna Mas Bayu. Nah, cerita tersebut dimulai ketika di Pesanggrahan Bulupitu, pesanggrahannya para Kurawa. Di situ ada Prabu Duryudana. Di situ dihadap oleh Prabu Salya mertuanya dan Prabu Karna, Adipati Karna, juga Pandhita Durna di situ. Nah, di situ Prabu Duryudana itu tadi diceritakan dia menanyakan kepada Sungkuni perihal bagaimana jalannya perang Bharatayuda di Tegal Kurusetra itu tadi. Nah, di situ Sungkuni mengatakan bahwasanya ketiwasan senopati negara Astina yaitu Prabu Bogadento itu tadi telah gugur beserta gajahnya yaitu Kyai Murdaningkung dan juga istrinya Dewi Murdaningsih sebagai Sratine Gajah itu tadi Mas Bayu. Nah, terus bagaimana reaksi Prabu Duryudana, Mas, mendengar kabar tersebut? Nah, di situ Prabu Duryudana kaget dan juga syok mendengar kabar dari Sungkuni bahwa Prabu Bogadento itu tadi salah satu dari Kurawa itu tadi telah gugur Mas Bayu. Nah, di situ Prabu Duryudana kebingungan. Dia kebingungan bagaimana kelanjutan siapa yang akan melanjutkan menjadi senopati para Kurawa itu tadi. Nah, akhirnya di situ terjadi musyawarah dan berdiskusi di situ. Akhirnya sang raja pada saat itu memutuskan untuk mewisuda salah satu senopati baru menggantikan Prabu Bogadento itu tadi, yaitu Pandhita Durna Mas Bayu. Jadi Pandhita Durna itu tadi dipilih oleh Prabu Duryudana untuk menjadi senopatinya para Kurawa itu tadi Mas Bayu. Prabu Duryudana pada saat itu akhirnya mewisuda senopati baru untuk menggantikan Prabu Bogadento. Yang ia pilih adalah Pandhita Durna pada saat itu Mas Bayu. Dan di situ Pandhita Durna pun juga bersedia dan juga ia memilih, tapi dia mengajukan syarat yang menjadi senopati pengampingnya itu tadi adalah muridnya
muridnya yaitu Prabu Gardapati, raja dari negara Purilaya, dan yang menjadi pengamping satunya yaitu Raden Wersoyo, yang satunya juga muridnya Pandita Durna di situ Mas Bayu. Di syaratnya yaitu pengampingnya itu adalah muridnya gitu. Ya, muridnya itu tadi Prabu Gardapati dan Raden Wersaya itu tadi Mas Bayu. Di situ padahal terjadi juga perdebatan. Di situ padahal ada Sanggit yang mengatakan Salya pun juga ingin menjadi senopati, namun itu tadi si Durna mengajukan dirinya sendiri juga ada, karena di situ si Durna beranggapan bahwa ia juga pernah istilahnya nyecep ilmu si Arsi Bisma, senopati ini para Kurawa yang telah gugur itu tadi Mas Bayu. Nah, di situ Pandita Durna itu tadi setelah diwisuda menjadi senopati ini para Kurawa itu tadi, dia lalu memberikan usulan atau taktik di situ, taktik perang yang nantinya ia gunakan untuk menghadapi para Pandawa itu tadi Mas Bayu. Lalu taktik perang yang digunakan oleh Durna itu apa Mas? Nah Mas Bayu, yang saya ketahui Durna lalu pada saat itu menggunakan taktik perang, yaitu taktik perang Cakrabyuha. Pada saat itu di situ diceritakan Cakrabyuha itu tadi taktik perang yang istilahnya prajurit Kurawa itu tadi membuat lingkaran itu tadi untuk mengepung prajurit para Pandawa itu tadi Mas Bayu, yang saya ketahui seperti itu. Jadi taktiknya itu namanya Cakrabyuha. Cakra kan bulat Mas Bayu. Jadi si prajurit Kurawa itu tadi untuk membuat lingkaran mengepung prajurit dari Pandawa musuhnya itu tadi Mas Bayu. Nah, di situ dan Durna itu tadi juga beranggapan bahwa jika Bima atau Werkudara dan juga Arjuna itu tadi di saat perang masih bersatu dengan para prajurit lain para Pandawa itu tadi, di situ Kurawa pastinya prajurit dari Kurawa itu tadi akan kesulitan untuk istilahnya memenangkan peperangan yang akan dilakukan itu tadi Mas Bayu. Sulit akan menggempur prajurit para Pandawa itu tadi jika si Bima dan Arjuna masih bersatu dengan prajurit Pandawa itu tadi. Nah, di situ akhirnya si Pandita Durna itu tadi meminta agar Arjuna dan Bima itu tadi dipisahkan Mas Bayu. Dipisahkan dari prajurit-prajurit yang akan digempur oleh si Pandita Durna menggunakan Cakrabyuha itu tadi Mas Bayu, karena nantinya akan lebih gampang lah istilahnya untuk mengalahkan prajurit-prajurit dari Pandawa itu tadi Mas Bayu. Nah, Pandita Durna pada saat itu sangat setuju jika Prabu Gardapati muridnya dan Raden Wersoyo itu tadi mereka berdua ditugaskan untuk memisahkan Bima dan Arjuna dari prajurit-prajuritnya dengan cara ditantang perang. Si Bima dan Arjuna itu tadi ditantang perang di tempat yang sepi dan menjauh dari Tegal Kurusetra di situ Mas Bayu. Oh begitu ya Mas? Ya Mas. Lalu mengapa kok si Pandita Durna beranggapan seperti itu Mas? Karena pada saat itu Mas Bayu, si Pandita Durna itu tadi sudah hafal dan paham terhadap watak kedua muridnya, kan Bima dan Arjuna itu tadi juga termasuk muridnya Pandita Durna itu tadi Mas Bayu. Nah di situ dia sudah hafal dengan watak si Bima dan Arjuna itu tadi, jika ditantang perang pasti mereka berdua itu tadi tidak akan mundur Mas Bayu. Nah, Prabu Gardapati menanyakan kepada Durna di mana tempat sebaiknya mereka nanti berperang melawan si Bima dan Arjuna itu tadi. Nah, Pandita Durna itu tadi lalu memberikan usul agar mengajak si Bima dan Arjuna itu tadi berperang di pinggiran gunung namanya Gunung Setrapuru Mas Bayu. Nah, Prabu Gardapati setelah mendengar perkataan dari Durna itu tadi segera mempersiapkan prajurit-prajuritnya beserta Raden Wersoyo juga dibantu oleh Kurawa lain segera menuju ke medan perang melaksanakan tugas dari Pandita Durna itu tadi sebagai senopatinya para Kurawa itu tadi Mas Bayu. Ya, jadi itu ya taktik yang mereka pakai itu taktik Cakrabyuha Mas Bayu. Terus bagaimana dengan pihak Pandawa Mas? Nah di situ diceritakan Mas Bayu di Pesanggerahan Randuwatangan, menurut buku yang saya baca, Prabu Matswapati di situ beserta Prabu Kresna dan juga para Pandawa itu tadi juga senopatinya berkumpul di situ berdiskusi tentang gugurnya senopati negara Astina, yaitu Prabu Bogodento itu tadi yang telah kalah melawan si Raden Arjuna itu tadi Mas Bayu. Nah pada saat itu saat sedang mengadakan musyawarah dan berdiskusi bagaimana jalannya perang Bratayuda nantinya itu tadi, nah datang seorang prajurit mengatakan bahwasanya negara Astina sudah senopati baru menggantikan Prabu Bogodento, yaitu Pandita Durna Mas Bayu, dan senopati pengampingnya yaitu Prabu Gardapati dan Raden Wersoyo itu tadi Mas Bayu. Nah lalu apa yang para Pandawa lakukan Mas setelah mendengar kabar tersebut? Nah bentar Mas ya,
Sebelum Mas Guri jawab, silahkan diminum. Oh ya Mas Bayu. Silahkan dilanjut Mas. Nah, di situ diceritakan Prabu Kresna itu tadi lalu mengusulkan agar yang menandingi senopati dari para Kurawa itu tadi sebagai senopati pengamping itu tadi adalah Bima dan juga Arjuna di situ Mas Bayu. Nah, Bima pun pada saat itu bersedia. Namun Kresna pada saat itu memberikan sebuah usulan atau sebuah cara atau juga dikatakan nasihat kepada si Bima itu tadi. Kresna mengatakan agar nantinya di perang Bratayuda itu tadi, setelah peperangan sudah selesai itu tadi di waktu sore hari, Kresna meminta agar Bima itu tadi tidak melanjutkan peperangan dan agar dia segera kembali ke tempatnya. Jadi jika waktunya peperangan itu tadi sudah selesai, Bima diminta untuk tidak melawan musuhnya, lebih baik dia kembali ke tempatnya itu tadi, melanjutkan perang di besok hari itu tadi. Nah, Bima pada saat itu akhirnya bersedia menaati perintah dari Prabu Kresna itu tadi Mas Bayu. Jadi yang akan melawan senopati para Kurawa itu adalah Bima dan Arjuna Mas Bayu. Dengan syarat-syarat yang diajukan Kresna itu tadi. Nah, akhirnya pada saat itu singkat cerita akhirnya terjadilah peperangan. Pasukan negara Astina yang dipimpin oleh Prabu Gardapati dan juga Wersaya sebagai pengamping itu tadi melawan pasukannya Bima dan juga Arjuna itu tadi Mas Bayu. Nah, akhirnya senopati negara Astina itu tadi, senopati pengamping itu tadi Gardapati itu tadi segera menemui Bima. Sedangkan si Wersaya itu tadi melaksanakan tugasnya segera menemui si Raden Janaka Mas Bayu. Jadi sudah diutus dipilih-pilih, istilah Gardapati nanti diutus Duna untuk melawan si Bima, sedangkan si Wersaya melawan si Arjuna itu tadi atau Janaka itu tadi. Nah, bagi tugas masing-masing. Nah, benar sekali. Nah, diceritakan Prabu Gardapati itu tadi segera menantang perang Raden Werkudara itu tadi dengan syarat peperangan itu tadi akan mereka lakukan berada di tempat yang sepi agar tidak ada prajurit yang mencampuri urusan mereka berdua, jadi urusan si Gardapati dan si Bima itu tadi Mas Bayu. Begitu juga Raden Wersaya itu tadi juga menantang perang Raden Arjuna di tempat yang berbeda, tidak di Tegal Kurusetra itu tadi. Nah, di situ Raden Werkudara dan Arjuna itu tadi menyanggupi permintaan senopati pengamping negara Astina itu tadi, mengatakan bahwa ia bersedia diajak perang dimanapun, tempatnya pasti ia sanggupi, setelah seperti itu. Nah, diceritakan Mas Bayu, peperangan itu tadi akhirnya sangatlah sengit. Akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka berempat itu tadi, Gardapati melawan si Bima dan juga si Raden Wersaya melawan si Arjuna itu tadi. Nah, peperangan tersebut dilakukan di Gunung Setrapuru di pinggir Tegal Kurusetra itu tadi. Nah, senopati negara Astina di situ diceritakan kedua senopati tadi kewalahan Mas Bayu menghadapi Bima dan juga si Arjuna itu tadi. Nah, keduanya itu tadi lalu dikejar oleh si Bima dan Arjuna itu tadi. Nah, di situ diceritakan Prabu Gardapati itu tadi lalu berlari dengan kencang. Di situ dia ternyata Prabu Gardapati sudah mempersiapkan sebuah jebakan untuk menjebak si Bima itu tadi Mas Bayu. Oh, jadi mereka kewalahan ya Mas? Kewalahan Bima si sama dan Arjuna itu tadi. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya Mas? Nah, di situ diceritakan perang di antara mereka itu tadi sudah sampai di penghujung waktu aturan perang Bratayuda itu tadi, yaitu sore hari itu tadi. Namun mereka berdua itu tadi masih saja berperang di situ Mas Bayu. Nah, tempat untuk melakukan perangan itu tadi di pinggiran Gunung Setrapuru tadi sudah gelap, sudah remang-remang istilahnya di situ, dan Bima dan Arjuna ternyata dia juga belum pernah datang ke situ, istilahnya masih asing berada di tempat tersebut Mas Bayu. Nah, mereka kebingungan si Bima dan Arjuna itu tadi, akan tetapi seorang sumpah prajurit mengatakan dia tidak akan berhenti berperang jika belum mengalahkan musuhnya itu tadi Mas Bayu. Nah, di situ Bima lupa akan perintah si Kresna, jika waktu peperangan sudah habis si Bima dan Arjuna diminta kembali ke tempat pesanggerahan itu tadi Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan Prabu Gardapati tadi lalu menancapkan sebuah pusakanya hingga membuat tanah tersebut berada di tanah yang ditancapkan pusaka itu tadi istilahnya berubah menjadi rawa Mas Bayu.
berubah menjadi rawa. Nah, untuk menjebak si Bima itu tadi. Nah, pada saat itu Bima itu tadi tidak mengetahui jebakannya si Prabu Gardopati itu tadi, Mas Bayu. Di saat Bima itu tadi mengejar senopati pengamping Kurawa itu tadi, Gardopati itu tadi. Nah, Bima tidak paham, akhirnya dia melompat dan masuk ke dalam jebakannya si Gardopati yang berwujud rawa itu tadi. Jika di situ dia menancap di rawa itu tadi dan sulit keluar, Mas Bayu. Dia akhirnya di situ dia menancap di dalam rawa itu tadi. Nah, dia kebingungan di situ, Mas Bayu, si Bima itu tadi, Mas Bayu. Nah, jadi si Bima sekarang terjebak ya, Mas? Terjebak di jebakannya Gardopati rawa itu tadi yang dibuat oleh Gardopati itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ Janaka pun ingin membantu kakaknya itu tadi yang terjebur di dalam rawa yang tenggelam itu tadi. Namun ternyata di situ si Janaka pun malah yang awalnya ingin membantu itu tadi, ternyata dia malah juga tenggelam di dalam rawa tersebut, Mas Bayu. Nah, kok malah tenggelam juga, Mas? Tenggelam di dalam rawa itu tadi. Nah, si Bima itu tadi melihat Arjuna tenggelam itu tadi, segera menolong si Arjuna itu tadi, istilahnya lalu digendongnya di atas pundaknya itu tadi, Mas Bayu. Nah, di dalam perang Bratayuda yang versi pedalangan itu tadi, Mas Bayu, peperangan di antara Gardopati, Bima dan juga si Wersaya dan Arjuna itu tadi terdapat dalam istilah perangnya, yaitu perang Kepaluh, Mas Bayu. Oh, perang Kepaluh. Perang Kepaluh itu dalam perang Bratayuda versi pedalangan itu tadi, yang berarti jebakan rawa itu tadi atau ndut itu tadi. Bima yang terjebak di rawa atau ndut itu jebakannya si Gardopati itu tadi, Mas Bayu. Maka dari itu ada lakon yang namanya perang Paluhan itu tadi, yaitu perangnya si Bima dan juga Gardopati itu tadi, Mas Bayu. Nah, karena pada saat itu diceritakan Bima itu tadi sudah tidak kuat, dia berada di dalam rawa ndut itu tadi, ia lalu berteriak-teriak kepada Gardopati untuk istilahnya bunuh saja aku, timbang kamu menyiksa diriku, seperti itu, Mas Bayu. Nah, akan tetapi Prabu Gardopati di situ malah tidak mau, dia tidak mau membunuh Bima itu tadi, dia malah pergi untuk memberitahukan hal tersebut kepada si Prabu Duryudana itu tadi, Mas Bayu. Jadi Bima dan Arjuna terkena jebakannya, Mas? Ya. Dan di situ tidak langsung dibunuh itu? Tidak dibunuh oleh Gardopati. Terus Gardopati kembali ke Duryudana, ya, ke Sanggaran untuk beritahu Duryudana itu tadi. Ya. Terus kelanjutannya bagaimana, Mas, itu? Nah, di situ, Mas Bayu, yang saya ketahui diceritakan di pesanggaran Glagah Tinulu itu tadi, Dewi Sri Kandi itu tadi bersama Raden Setyaki dan juga Udawa itu tadi atau Udawa itu tadi sedang memikirkan Bima dan Janaka itu tadi yang belum terlihat pada saat perang itu tadi telah selesai di situ, Mas Bayu. Nah, mereka di situ kebingungan mencari keberadaan Bima dan Arjuna itu tadi karena Sri Kandi tadi memiliki firasat yang tidak baik kepada suaminya itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ akhirnya mereka si Setyaki dan Sri Kandi bersama Udawa tadi pergi untuk mencari keberadaan si Bima dan juga si Arjuna itu tadi. Nah, di situ akhirnya menyambung cerita yang tadi, Gardopati tadi dan Wersaya tadi kembali menghadap Prabu Duryudana dan menceritakan jalannya peperangan. Tadi dia mengatakan bahwasanya ia telah berhasil menjebak si Bima dan juga Arjuna itu tadi hingga masuk ke dalam rawa yang telah ia buat itu tadi. Dan di situ diceritakan dia mengatakan Bima dan juga si Arjuna sudah tidak bisa bergerak, dia menancap di dalam rawa itu tadi, tidak bisa gerak sama sekali. Nah, di situ Prabu Gardopati menanyakan kepada si Duryudana, Mas Bayu, apakah Prabu Gardopati tadi sudah diperbolehkan untuk membunuh si Bima dan juga si Arjuna itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus apa jawaban Duryudana, Mas, atas pertanyaan itu? Nah, Prabu Duryudana pada saat itu sangat menghormati tindakan si Prabu Gardopati tadi yang istilahnya tidak kesusu, istilahnya seperti itu, menanyakan hal tersebut karena hal tersebut sangatlah penting. Bima dan Arjuna adalah sebuah tokoh di Pandawa itu tadi. Nah, di situ diceritakan Prabu Duryudana segera memerintah Prabu Gardopati agar segera membunuh si Bima dan Arjuna itu tadi. Setelah sudah diberi izin lah, Mas Bayu, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, Prabu Gardopati dan Raden Werjaya di situ setelah lega mendapat izin dari sang raja tadi, dia segera kembali ke tempat jebakan yang ia buat itu tadi di Gunung Setropuru itu tadi, ditemani oleh Prabu Salya, Adipati Karna beserta Sengkuni dan juga para Kurawain untuk nyekseni pembunuhan si Bima dan Arjuna itu tadi, Mas Bayu. Nah,
Di situ Sri Kandi yang sedang mencari keberadaan Bima dan Arjuna itu tadi bertemu dengan pasukan negara Astina itu tadi. Nah, akhirnya terjadilah peperangan di situ. Terjadilah peperangan. Prajurit negara Astina pada saat itu kewalahan dan Sri Kandi lalu memikirkan lebih baik ya itu tadi lebih baik datang ke sesepuh dulu untuk menanyakan tujuannya itu tadi mencari si Bima dan Arjuna itu tadi, Mas Bayu. Akhirnya si Sri Kandi bersama Setyaki tadi tidak melanjutkan perjalanannya, namun ia kembali untuk menemui si para sesepuh itu tadi, Mas Bayu, menanyakan keberadaan si Bima dan Arjuna itu tadi. Nah, di situ diceritakan, Mas Bayu, Bima dan Arjuna itu tadi yang telah terjebak di dalam rawa itu tadi tidak bisa bergerak sama sekali. Lah, datanglah Prabu Gardopati di situ bersama Raden Wersoyo yang istilahnya di situ melihat si Bima dan Arjuna yang sudah tidak bisa bergerak itu tadi, kedua senopati pengamping Kurawa itu tadi sangatlah senang. Dia tertawa terbahak-bahak mencaci maki Bima dan Janaka yang sudah kalah di peperangan tersebut, istilahnya tinggal menunggu ajalnya saja di situ. Nah, singkat cerita pada saat itu, Mas Bayu, diceritakan Bima itu tadi yang melihat Prabu Gardopati dan Raden Wersaya itu tadi yang berdiri mendekati mereka berdua, mendekati Bima dan Arjuna itu tadi. Dia pada saat itu Bima segera mengerahkan kekuatannya di situ. Dia mengerahkan segala kekuatannya itu tadi, sisa-sisa tenaganya itu tadi di situ, mengeluarkan tangannya dari rawa itu tadi, jebakan rawa itu tadi, dan di situ Bima itu tadi menarik rambut si Prabu Gardopati dan Raden Wersoyo itu tadi dan ditariknya masuk ke dalam rawa itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ kedua senopati Kurawa itu tadi akhirnya dimasukkan ke dalam rawa oleh si Bima, dan di situ istilahnya mayat kedua senopati tadi dia jadikan penopang kakinya untuk bisa keluar melompat dari jebakan rawa tersebut, Mas Bayu. Istilahnya ditarik, dimasukkan ke dalam rawa dan kakinya si Bima itu tadi istilahnya mancat kedua senopati pengapit itu tadi setelah tewas dimasukkan ke dalam rawa itu tadi, hingga pada saat itu Bima itu tadi bisa keluar dari jebakan rawa itu tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu Bima itu tadi akhirnya dia teringat akan pesannya si Krishna itu tadi, istilahnya dia itu tadi lerwo dalam bahasa Jawanya, dia terlena akan nafsunya berperang membunuh musuh itu tadi hingga ia mengabaikan perintah si Prabu Kresna itu tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu Bima dan Arjuna akhirnya naik gunung, dia menaiki gunung Setropuru tadi untuk menghindari peperangan melawan para Kurawa itu tadi, Mas Bayu. Dia lebih akhirnya menaati perintah si Kresna itu tadi agar kembali ke pesanggeran Glagah Tinulu itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ salah satu sanggit yang saya ketahui seperti itu. Namun ada sanggit lain yang Mas Bayu juga menceritakan bagaimana terbunuhnya Gardopati dan Raden Wersoyo itu tadi. Nah, salah satunya pada saat itu Bima diajak berperang itu tadi, tempat sepi itu tadi. Namun Prabu Gardopati di situ diceritakan dia berlari hingga pada saat itu dia bisa melompati sebuah jurang di situ dan Bima masih mengejarnya. Nah, Prabu Gardopati tadi melompat di sebuah jurang, dia berhasil melompati dan pada saat itu dia menantang Bima agar bisa melompati jurang tersebut, Mas Bayu. Nah, terus apakah Bima juga akan mau melompati itu, Mas? Nah, di situ sanggit yang saya ketahui pada saat Bima akan melompati jurang tersebut, ternyata Prabu Gardopati tadi sudah menyiapkan sebuah pusaka untuk nantinya pada saat Bima melompat di jurang tersebut, Prabu Gardopati tadi akan melemparkan pusakanya itu tadi dan juga akan mengenai si Bima, dan jika pusaka tersebut mengenai Bima, maka Bima akan jatuh ke dalam jurang tersebut, Mas Bayu. Nah, singkat cerita pada saat itu usaha si Prabu Gardopati tadi berhasil. Bima itu tadi masuk ke dalam jurang itu tadi. Pada saat Bima melompat, si Prabu Gardopati tadi istilahnya namake senjata ini tadi mengenai si Bima dan jatuh ke dalam rawa, ke dalam jurang. Namun di dalam jurang tersebut ada rawanya, Mas Bayu. Nah, Bima pada saat itu jatuh ke dalam rawa tersebut. Nah, si Prabu Gardopati mengetahui hal tersebut lalu menjatuhkan segala macam senjata mengarah ke dalam si Bima itu tadi yang berada di dalam jurang itu tadi, Mas Bayu. Nah, menurut sanggit Ki Mantep Sudarsono juga, Bima itu tadi berhasil menyelamatkan dirinya itu tadi. Akhirnya di situ diceritakan pusaka-pusaka yang dilemar oleh prajurit dan juga Prabu Gardopati tadi ditangkap, Mas Bayu, ditangkap oleh Bima dan dijadikan pijakan oleh si Bima agar dia bisa keluar dari jebakan jurang itu tadi, rawa itu tadi. Nah, di situ diceritakan Bima itu tadi mengumpulkan senjata itu tadi dan lalu dipakai sebagai pijakan. Di situ Bima lalu melompat. Nah,
Gardopati di situ melihat Bima masih selamat tadi, bingung, dia lalu berlari, namun berhasil dikejar oleh si Bima, dan akhirnya di situ Prabu Gardopati tadi dibunuh menggunakan kukunya, yaitu kuku Ponconoko, Mas Bayu. Nah, sedangkan si Raden Wersoyo tadi dibunuh oleh Raden Arjuna menggunakan kerisnya, yaitu keris Pulanggeni, Mas Bayu. Tadi Mas Bayu sedikit cerita tentang gugurnya Senopati pengamping Kurawa, yaitu si Prabu Gardopati dan Wersoyo. Mungkin di lain kesempatan nantinya kita akan bisa membahas kelanjutan perang Bratayuda lagi, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Gurit. Ya, Mas Bayu. Atas kisahnya tadi, mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah pengetahuan untuk saya dan pemirsa yang menonton video ini. Nah, itu adik pemirsa, cerita dari Mas Gurit tentang Perang Paluhan. Di situ diceritakan tentang perang di antara Bima dan Prabu Gardopati, di mana Bima terjebak di dalam rawa, tetapi ia bisa menyelamatkan diri dan membunuh Prabu Gardopati dan Wresaya. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Budaya Nusantara.